Bab 985. Memotong diri sendiri. Sambil berbicara, keduanya berjalan keluar dari formasi teleportasi, memberkati diri sendiri. Naga kuno mistik berjalan keluar dari istana bawah tanah dengan suara santai, dan menghilang dalam sekejap mata. Kamu harus mengatakan ini kepada orang itu. Harley Ye mencibir, jika itu adalah Raja Dewa Bhisma Sen, maka dia secara alami tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi jika itu hanya tubuh inkarnasi Bhisma Sen, dia tidak perlu takut, bahkan jika tubuh inkarnasi dapat menggunakan kekuatan tubuh asli, bahkan jika tubuh Dewa Jimmy secara bawaan menahan tubuh suci zaman purba, namun tubuh inkarnasi tetaplah hanya tubuh inkarnasi. Berpikir dalam hati, dia telah berjalan keluar dari istana bawah tanah, sebuah lompatan besar, dan mendarat di puncak Gadis Giok. Wow! Harley Ye jatuh dari langit. Sela mengangkat kepala kecilnya, mata besarnya penuh dengan kebaruan. Master suci istana surgawi berbeda, bahkan postur pendaratannya sangat gagah. Tidak jauh terdengar kata-kata, dengan nada ejekan, dan kemudian lihat orang yang sedang berbicara, bukankah itu Yona Sangguan? Ada yang datang untuk makan lagi. Harley Ye datang, memeluk Sela. Omong kosong, aku juga membantu dengan meja besar ini. Yona Sangguan terbatuk kering, yah, aku yang membawa piring, sumpit, nektar dan embun giok, ini juga aku yang mengisinya. Aduh, apakah ini membuatmu lelah? Tidak, ayo makan. Shirley Luo tersenyum dan duduk di samping Harley Ye dengan sadar, dan kemudian dia tidak lupa untuk membuat wajah di Harley Ye. Ayo, pergi cari ibumu, dia memiliki susu untuk dimakan. Harley Ye menggaruk hidung kecil Sela. Pergi dari sini. Fancy Chu memelototi Harley Ye, tetapi Sela sudah datang dan memanjat di sepanjang kakinya, dan dia sangat sadar. Dia mencari susu untuk dimakan sendiri, menyebabkan semua orang di meja terkikik. Aku sangat senang memiliki sesuatu untuk dimakan. Harley Ye berkata dengan senang. Wow, baunya sangat enak. Setiap kali pada saat ini, akan ada suara seperti itu, dan kali ini tidak terkecuali. Ketika semua orang melihatnya, sesosok telah mendarat di puncak Gadis Giok. Itu adalah seorang pemuda yang bodoh. Pada pandangan pertama, pohon giok itu tertiup angin, tetapi jika melihat lebih dekat, mereka yang tidak tahu itu mengira itu bajingan lokal. Yang paling penting adalah pria itu memiliki wajah yang sama dengan Harley Ye. Benar saja, orang yang datang adalah tubuh inkarnasi bintang, menggosok-gosokkan tangannya dan berlari, meremas paksa suatu tempat, duduk dan makan, jelas tidak menganggap dirinya orang luar. Ayo, makan yang banyak, setelah itu aku akan membawamu berkeliling di langit. Bagaimana dia tidak memanggil Harley Ye bos? Harley Ye terus menambahkan sayuran ke dalam mangkuk tubuh inkarnasi bintang. Kamu membuatku takut lagi. Tubuh inkarnasi bintang menyeringai. Di mana pacarmu? Yona Sangguan mengedipkan mata pada tubuh inkarnasi bintang. Aku hampir lupa ini. Tubuh inkarnasi bintang segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, lalu dengan sadar mengusap rambutnya. Bos, mohon bantuannya. Apakah kamu meminta bantuan dengan nada arogan? Kata Harley Ye sambil makan. Tidak, aku benar-benar ada urusan. Tubuh inkarnasi bintang tampak serius. Katakan padaku. Pergi ke istana bintang bulan bersamaku. Bantu aku melamarnya. Lamaran. Ketika tubuh inkarnasi bintang mengucapkan sepatah kata, dan mata semua orang di meja itu tercengang. Segera, suasana di tempat kejadian menjadi sangat canggung. Mata gadis-gadis itu menjadi aneh. Tubuh inkarnasi akan mengadakan pernikahan. Apakah ini tidak terdengar canggung? Saat para gadis menatapnya,
mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Harley Ye yang masih mengambil nasi. Dia adalah inkarnasi tubuhmu. Kalian saling terhubung, jika mereka menikah, di malam hari, di kamar, dan melepaskan pakaian. Ini siaran langsung bagimu. Terlebih lagi jika tubuh inkarnasi bintang dan putri suci istana bintang bulan menikah, persatuan mereka akan bisa melahirkan anak, lalu itu akan menjadi anak bintang Ye atau Harley Ye. Bos, saya berjanji. Di bawah tatapan para gadis, Harley Ye menyentuh noda minyak di sudut mulutnya. Mengerti. Tubuh inkarnasi bintang tersenyum, berbalik dan lari. Setelah 3 atau 5 langkah, dia berbalik dan dengan sadar mengambil semangkuk sup ikan di atas meja. Setelah dia pergi, mata gadis-gadis itu semua terfokus pada Harley Ye. Ekspresi mereka masih sangat aneh. Seorang kekasih pada akhirnya akan menjadi sebuah keluarga, dan aku mengumpulkan keberuntungan. Harley Ye mengangkat bahu dengan santai pada tatapan para gadis. Seluruh istana surgawi tahu bahwa dia adalah tubuh inkarnasimu. Lancy memandang Harley Ye dan berkata, dengan kekuatanmu istana bintang bulan tidak mungkin setuju. Namun, kali ini tidak heran mereka setuju, karena menuruti keinginan putri suci istana bintang bulan. Jika kamu tidak bisa, maka rebut saja. Harley Ye memutar lehernya, masih menjadi bajingan. Kamu tidak bisa melakukan itu. Bagaimana kalau aku saja yang menikah? Harley Ye menyeringai, lalu bintang Ye masuk ke kamar pengantin setelah kami selesai. Pergi. Oke. Harley Ye segera bangkit, melambaikan tangannya dengan sangat gagah, lalu menginjakkan kaki di puncak gadis giok. Ketika dia berhenti di puncak gunung, ekspresi bercanda di wajahnya menghilang. Diam-diam dia melihat gunung di kedalaman sekte Hang Yue, dan melalui awan berkabut, dia sepertinya bisa melihat tubuh inkarnasi bintang sedang bersenandung kecil dan berdandan di depan cermin dengan rambut seperti kandang ayam itu, halus seperti tidak pernah disisir. Harley Ye tersenyum tipis, meskipun dia adalah tubuh inkarnasi, dia juga kerabatnya. Tiba-tiba, dia duduk bersila di atas awan. Kemudian, dia menutup matanya dengan lembut. Selanjutnya, dia bermeditasi seperti seorang biksu tua, tidak bergerak, hanya ada untaian kecemerlangan ilahi mengelilinginya. Dia duduk di sana sepanjang hari. Sampai malam tiba, tubuh sucinya tiba-tiba bergetar. Saat dia mendengus pelan, sepertinya ada pedang tajam yang tak tertandingi dalam kegelapan, yang memotong sesuatu. Engah. Seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Kecemerlangan ilahi yang mengelilingi tubuhnya juga meredup. Pedang ilahi yang tajam itu, dari sumber tubuh sucinya. Bos. Tubuh inkarnasi bintang datang dari langit seperti cahaya ilahi dan mendarat di puncak gunung. Sebagai tubuh inkarnasi, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dilakukan Harley Ye? Sekarang dia bukan lagi tubuh inkarnasi Harley Ye, tetapi orang yang benar-benar bebas, tidak akan terlibat dengan tubuh asli. Kamu bebas. Harley Ye tersenyum lelah. Aku hanya ingin menjadi tubuh inkarnasimu. Air mata mengalir di mata tubuh inkarnasi bintang. Menangis dan menangis seperti pengecut. Harley Ye memarahi, jika tidak ada urusan lain, cepatlah berdandan, besok bos, aku akan mengajakmu melamar, jangan membuatku malu. Bos, aku. Ini bertele-tele. Sebelum tubuh inkarnasi bintang selesai berbicara, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di belakangnya dan meraih kerahnya. Dilihat dari dekat, itu adalah naga kuno mistik. Tidak ada urusanmu. Naga kuno mistik mengangkat tangannya dengan santai dan melemparkan tubuh inkarnasi bintang. Jangan begitu kasar. Melihat tubuh inkarnasi bintang yang terbang entah dari mana, Harley Ye tak kuasa menahan batuk kering.
Memotong dirimu dengan pisau, bocah kamu sangat berani. Naga kuno mistik memarahi, apakah kamu tahu apa artinya ini? Itu artinya dia bebas. Harley tersenyum sangat bebas. Kentut, naga kuno mistik langsung memarahi, kamu bukan tubuh suci zaman purba yang lengkap, tetapi sekarang kamu telah memotong sebagian dari sumber tubuh suci. Kekuatan tempurmu akan sangat berkurang, apakah itu layak demi tubuh inkarnasi? Kenapa tidak layak? Harley mengangkat bahu, membiarkan dia menjadi orang yang lengkap yang bisa menikahi seorang istri dan memiliki anak. Ada apa dengan itu? Jika suatu hari aku mati, dia akan menjadi harapan. Sumber tubuh suciku, kekuatan darahku, zaman keos, akan menjadi miliknya. Jika aku mati, tubuh inkarnasi bintang adalah Harley dan bintang Y adalah master suci istana surgawiku. Bersambung. Bab 986. Melamar. Keesokan harinya, sebelum fajar, dua sosok terbang keluar dari sekte Heng Yue. Di atas kehampaan, tubuh inkarnasi bintang terdiam, terkadang menatap Harley tapi ragu untuk berbicara. Entah kenapa, padahal tubuh asli sudah memberinya kebebasan, tetapi dia malah merasakan keraguan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia merasa seperti pohon tanpa akar yang tertiup angin, seperti anak hilang yang tidak dapat menemukan jalan pulang. Apa keinginan terbesarmu yang sudah lama kamu dambakan? Harley memiringkan kepalanya sedikit lalu mengucapkan sebuah kalimat yang memecah kesunyian di antara keduanya. Dunia ini damai. Lalu, Harley tersenyum pada tubuh inkarnasi bintang. Bahwa dia bermain ke semua penjuru dunia. Meski itu adalah tubuh inkarnasi bintang yang biasanya membuat kesal, saat ini dia juga bisa menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. Setelah berkeliling dunia, kami bisa mencari sebuah tempat terpencil dan menjadi tua bersamanya. Ini sangat sentimental. Harley tersenyum, langkah kakinya semakin cepat. Itu semua dipengaruhi oleh kamu, sang tubuh asli. Tubuh inkarnasi bintang juga tersenyum. Dengan beberapa lompatan, dia mengikuti langkah Harley. Ketika langit cerah dan cahaya pagi memenuhi seluruh Nancu, kedua orang itu berhenti di sebuah gunung spiritual yang berkabut. Inilah istana bintang bulan. Di atas seluruh gunung spiritual, ada langit berbintang yang menggantung. Ini adalah sebuah penampakan dan juga sebuah formasi yang kuat. Setiap bintang yang ada sejauh mimpi yang susah digapai. Master Suci, selamat datang, maafkan kalau penyambutan kami kurang bagus. Sebelum orangnya muncul, suaranya sudah terdengar, puluhan sosok terbang keluar dari gunung spiritual, semuanya adalah kultivator perempuan, pemimpin mereka adalah wanita berbaju hijau yang merupakan ketua istana bintang bulan. Kata-kata senior terlalu serius, aku sudah datang tanpa diundang. Master Suci, silakan. Tetua istana bintang bulan langsung memberikan jalan. Maaf mengganggu. Harley tersenyum kecil dan melangkah ke gunung spiritual. Master Suci istana surgawi datang. Berita seperti ini menyebar ke seluruh istana bintang bulan. Murid-murid yang rajin berlatih sama sekali tidak berlatih. Tetua yang sedang berlatih secara tertutup juga bergegas keluar. Seluruh istana bintang bulan dipadati orang. Identitas Master Suci istana surgawi terlalu mulia. Namanya terlalu besar, setiap legenda tentang dirinya adalah mitos bagi mereka. Harley menjadi perhatian utama. Meskipun dia Master Suci istana surgawi, dia rendah hati dan sopan, tanpa keagungan sedikit pun.
Hal ini membuat para murid perempuan Istana Bintang Bulan memegang tangan mereka dengan posisi doa sambil menatap pria itu hingga terpesona. Dia adalah pahlawan tiada taraf, wanita mana yang tidak akan tergerak hatinya. Namun, walau tergerak, itu hanyalah sebuah harapan yang indah. Tentu saja, tidak hanya semua orang yang melihat ke arah Harley, tapi juga para murid perempuan dan tetua wanita itu memandang aneh ke tubuh inkarnasi bintang yang sedang mengikuti Harley. Dibandingkan dengan Harley, orang itu tampak tidak bisa diatur, seperti seorang bajingan. Kalau dipikir-pikir, mereka masih kesal pada tubuh inkarnasi bintang. Saat di Beicu, bajingan tak tahu malu inilah yang menyelinap ke Istana Bintang Bulan berulang kali dan menculik putri suci mereka lebih dari sekali. Namun, setelah dipikirkan lagi, mereka juga sangat berterima kasih padanya. Ketika Istana Bintang Bulan dikepung oleh Istana Haus Darah, dia berdiri untuk menghadang Zulu Huo dan mengantar mereka sepanjang jalan sampai ke Istana Surgawi Nancu. Meskipun dia tidak bisa diandalkan, dia juga pahlawan tiada taraf. Para murid perempuan tetap tersenyum lembut. Sayangnya, dia hanyalah tubuh inkarnasi dari Master Suci. Murid perempuan menghela napas. Tubuh inkarnasi. Seorang murid perempuan tercengang. Bukankah dia saudara kembar Master Suci? Dulu, untuk membingungkan orang, itu sebabnya Master Suci berbicara seperti itu, tetapi sebenarnya Bintang Ye adalah tubuh inkarnasi Harley Ye. Seorang tetua wanita menarik napas dalam-dalam. Master Suci benar-benar orang yang bisa menembus alam semesta, tubuh inkarnasi saja sudah begitu kuat, era kita sudah lama berlalu. Saat berbicara, Harley dan tubuh inkarnasi bintang telah diundang ke dalam aula Istana Bintang Bulan. Adapun tubuh inkarnasi bintang, dia sudah lama menyelinap pergi. Istana Bintang Bulan menggunakan upacara penyambutan paling megah untuk menyambut kedatangan Harley, yang merupakan kehormatan tertinggi Master Suci Istana Surgawi. Senior, aku tidak akan bertele-tele lagi. Setelah minum teh, Harley tersenyum dan memandang ketua Istana Bintang Bulan. Aku datang ke sini untuk mewakili Bintang Ye melamar Putri Suci, semoga Istana Bintang Bulan bisa setuju. Melamar. Tak hanya tetua di aula, ketua Istana Bintang Bulan juga mengerutkan kening. Bintang Ye adalah tubuh inkarnasi Harley. Dia sudah lama mengetahui hal ini. Karena dia adalah tubuh inkarnasi, dia bukanlah orang yang bebas. Ini hanya salah satu alasannya. Yang kedua adalah identitas Putri Suci Istana Bintang Bulan. Dia adalah Putri Suci Istana Bintang Bulan. Karena dia Putri Suci, dia harus mengikuti aturan Istana Bintang Bulan tanpa syarat. Seumur hidupnya, dia tidak boleh menikah. Semua orang mengerutkan kening, mereka semua ragu-ragu. Istana Bintang Bulan saat ini sudah tidak sekuat seperti ketika di Beicu, kekuatan mereka sudah berkurang jauh setelah dikepung dan ditekan oleh Istana Haus Darah. Apalagi sekarang, Istana Bintang Bulan terletak di Nancu, dan Harley adalah Raja Nancu. Ini adalah faktor yang tidak bisa diabaikan. Begitu Master Suci Istana Surgawi marah, hanya perlu sepatah kata dari Harley, maka seluruh Istana Bintang Bulan akan dihapus dari dinasti Dacu. Master Suci, ini, ketua Istana Bintang Bulan sedikit membuka mulutnya, namun tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk menolak. Aku tidak bermaksud menggunakan kekuasaanku untuk menindas yang lemah. Kalau para senior memiliki kesulitan, silakan utarakan. Harley tersenyum. Sora adalah putri suci Istana Bintang Bulan. Ketua Istana Bintang Bulan akhirnya mengucapkan kalimat ini. Mungkin Master Suci juga tahu aturan Istana Bintang Bulan. Setelah terpilih menjadi Putri Suci, maka seumur hidup tidak boleh menikah. Ada lagi. Harley tersenyum. Dia adalah tubuh inkarnasi.
Ketua Istana Bintang Bulan melirik tubuh inkarnasi bintang. Selalu ada kemungkinan menghilang. Bagaimana jika dia bukan tubuh inkarnasi? Bukan tubuh inkarnasi. Aku akan mengembalikan kebebasannya. Harley Ye berkata perlahan, sekarang dia adalah orang bebas. Ini. Ketua Istana Bintang Bulan dan banyak tetua Istana Bintang Bulan saling memandang, keterkejutan di mata mereka terlihat jelas. Pada saat ini, pandangan semua orang pada Harley Ye berubah. Memberikan tubuh inkarnasi kebebasan, apakah ini berarti Harley Ye memotong dirinya sendiri? Hanya demi tubuh inkarnasi. Seperti yang diketahui semua orang, memotong diri sendiri inilah yang mungkin nanti akan menjadi kendala terbesar dalam perjalanan Tao Harley Ye di masa depan. Ini adalah kekurangan yang tidak dapat diperbaiki. Apakah ini keberanian Master Suci Istana Surgawi? Senior, mereka saling jatuh cinta. Aku juga datang dengan tulus. Aku berharap Istana Bintang Bulan bisa menyetujui pernikahan ini. Saat semua orang terkejut, Harley Ye membuka mulutnya. Sorot mata Master Suci Istana Surgawi tidak pernah setulus ini. Master Suci, bisakah kami mendiskusikannya terlebih dahulu? Ketua Istana Bintang Bulan memandang Harley Ye dengan ragu. Tentu saja. Harley Ye tersenyum, bangkit dan berjalan keluar dari aula dalam satu langkah. Aku akan jalan-jalan. Silakan para senior berdiskusi perlahan, jangan terburu-buru. Dia baru saja keluar dari aula utama, Ketua Istana Bintang Bulan dan lainnya yang tadinya tegang sontak menjadi rileks, keringat dingin bercucuran di punggung mereka. Terutama Ketua Istana Bintang Bulan yang masih pusing hingga saat ini, entah siapa yang memberinya keberanian untuk mengucapkan kata-kata penolakan itu. Harus diketahui, kata-kata apapun dapat membawa bencana bagi Istana Bintang Bulan. Harley Ye keluar dari aula dan berjalan-jalan di sekitar Istana Bintang Bulan. Di mana-mana bisa terlihat kalau di tempat ini semuanya adalah murid perempuan, karena itu, bahkan aroma wanita pun melayang di udara. Hormat pada Master Suci. Saat mereka berjalan, suara wanita yang takut-takut terdengar, menyebabkan Harley Ye berhenti. Ketika menoleh ke samping, dia melihat seorang murid perempuan yang tampak biasa sedang memberi hormat padanya. Pergilah berlatih. Kata-kata Harley Ye hangat seperti angin musim semi, dia berusaha keras mencoba menahan kewibawaannya. Murid perempuan itu tersenyum sedikit tidak wajar, pipinya masih sedikit merah. Setelah bereaksi, dia buru-buru berbalik. Tunggu. Begitu murid perempuan itu mengambil 2 langkah, dia mendengar kata-kata Harley Ye di belakangnya. Merasa bingung, murid perempuan itu berbalik dengan tergesa-gesa, tapi dia tidak berani menatap mata Harley Ye. Di sini, mata Harley Ye sedikit menyipit ketika melihat ke murid perempuan itu, lebih tepatnya pada potongan gantungan giok yang tergantung di pinggang gadis itu. Bentuk gantungan giok itu sangat tidak beraturan, lebih mirip potongan batu giok, tetapi warnanya cerah dan jernih tanpa cacat. Master Suci. Murid perempuan itu panik ditatap seperti itu, dia berteriak tanpa sadar. Harley Ye tidak menjawab, tetapi mengeluarkan liontin bulan sabit dari tangannya. Liontin bulan sabit itu dia peroleh ketika mengalahkan Hariski. Pada saat itu, dia tidak melihat sesuatu yang mengejutkan, tetapi dia tahu bahwa liontin bulan itu tidak sederhana. Alasan mengapa dia menatap gantungan giok murid perempuan ini adalah karena gantungan giok itu dan liontin bulan sabit di tangannya memiliki aura misterius yang sama, atau bisa dikatakan satu. Liontin bulan sabit itu bergetar, begitu pula gantungan giok pada murid perempuan itu, semuanya memancarkan bunga ilahi. Murid perempuan itu bergumam kecil, dia menatap gantungan giok di pinggangnya dengan heran. Aku belum pernah melihatmu bersinar.
Dari mana kamu mendapatkan gantungan giok ini? Harley mengambil liontin bulan sabit dan menatap murid perempuan itu sambil tersenyum. Pungut, murid perempuan itu menjawab dengan tergesa-gesa, benda ini sangat aneh. Ia memiliki efek bisa menstabilkan pikiran ketika dibawa. Itu memang memiliki efek ajaib untuk menstabilkan pikiran. Harley bergumam, dia juga merasakan hal ini setelah memakainya selama bertahun-tahun, tetapi dia juga tahu bahwa asal mula gantungan giok dan liontin bulan sabit itu lebih dari sekadar itu. Master Suci, kalau kamu suka, aku akan memberikannya kepadamu. Murid perempuan itu melepas gantungan giok dan meletakkannya di tangannya, dengan rona merah di pipinya. Aku tidak akan mengambilnya secara gratis. Harley tersenyum dan mengeluarkan sebutir manik spiritual yang dikelilingi warna ungu. Ini adalah manik spiritual penenang, milik leluhur darah spiritual, yang memiliki efek magis memurnikan jiwa. Manik spiritual penenang. Murid perempuan itu tiba-tiba jadi terengah-engah. Meskipun dia adalah murid biasa Istana Bintang Bulan, dia juga pernah mendengar tentang manik spiritual penenang. Tidak ada lebih dari 9 butir manik itu di seluruh dinasti Dacu. Efek magisnya tidak hanya sesederhana memurnikan jiwa, tetapi itu juga sebuah harta yang tak ternilai. Aku akan menukarnya denganmu. Harley mengambil gantungan giok dan meletakkan manik spiritual penenang di tangan murid perempuan itu. Master Suci, aku tidak bisa, ini terlalu berharga. Ambil saja. Harley tersenyum ringan, berbalik dan menghilang. Setelah dia pergi, murid perempuan itu terdiam linglung sambil memegang manik spiritual penenang yang memancarkan cahaya ilahi warna ungu. Jantung kecilnya berdebar-debar, dia masih tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Ini adalah benda paling berharga yang dia lihat sejak dia berkultivasi. Manda, kenapa kamu bengong? Seorang tetua wanita memandangnya dengan heran. Ya Tuhan, apakah ini manik spiritual penenang? Tetua wanita itu menatap manik-manik spiritual di tangan murid perempuan itu dengan kaget. Bersambung.